Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Jakwir Pemilih. Hari ini Kamis 15 Mei 2025. Selamat datang kembali di podcast KPU Kabupaten Tegal, Cipok PT, Mocindopok Pemilu Pilkada. Baik Jakwir Pemilih, di kesempatan pada siang hari ini yang cukup cerah ya cuaca di sini. Hari ini kita sudah bersama narasumber kita dari anggota KPU Kabupaten Tegal, Bapak Adi Purwanto, Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Selamat siang Pak. Siang Mbak Nurul. Sehat Pak Adi? Alhamdulillah. Oke. Ini aktivitas sudah mulai santai ya Pak ya? Tetap Pemilu masih sudah selesai, pilkada sudah selesai. ya, meskipun sudah agak santai tapi tetap kita harus produktif. Oke, Jakwir Pemilih, ini salah satu kegiatan produktif kita nih di sela-sela setelah selesai pilkada ya Pak ya. Hari ini kita ngobrolnya santai aja ya Pak ya. Santai aja Mbak Nurul. Terkait pemilu-pemilihan yang sudah kita lalui. Jakwir Pemilih, untuk podcast kali ini temanya adalah mengenal proses peran masyarakat dalam pemilu atau pemilihan. Pak Adi, di kesempatan kali ini ada beberapa pertanyaan nih ya yang mungkin Jakwir Pemilih di luar sana juga pengen tahu nih tentang proses dan dasar-dasarnya pemilu tuh seperti apa sih, pemilu dan pemilihan khususnya. Untuk yang pertama, menurut Pak Adi, pemilu itu penting nggak sih Pak buat masyarakat kita? Pemilu sendiri itu sangat penting ya. Karena apa? Karena kita hidup dalam sebuah negara berbangsa dan bernegara, tentu ada peralihan kekuasaan. Dulu, sejak zaman dulu, kita ketahui bahwa peralihan kekuasaan ada yang namanya sistem pemerintahan monarki ya, kerajaan. Peralihan kekuasaan turun-temurun dari raja kepada putra mahkota. Kemudian berikutnya pun berganti dengan sistem yang lain, sistem pemilihan yang kita kenal sekarang dengan sistem demokrasi. Nah, dulu mungkin waktu Plato merumuskan ini ya, sistem demokrasi, pemilihan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, karena mungkin sistemnya lebih kecil, di mana masyarakat dulu itu masih bisa dihitung lah masyarakatnya itu berapa. Tapi kalau sekarang itu kan sudah cukup luas ya menurut, sehingga sistem pemilu itu variatif ya. Ada yang sistem pemilu tertutup kemudian terbuka. Nah, kemudian kenapa pemilu sangat penting bagi sebuah negara? Karena pemilu merupakan estafet kepemimpinan ya, perebutan kekuasaan tanpa menimbulkan pertumpahan darah. Itulah politik ya. Jakwir Pemilih di luar sana ini penasaran Pak, apa sih bedanya pemilu dan pemilihan itu Pak? Nah, pemilu sendiri sesuai dengan undang-undang dan sesuai dengan definisinya, Undang-Undang 7 ya masih berlaku. Jadi pemilu itu sarana kedaulatan rakyat untuk memilih presiden, wakil presiden, DPR RI, kemudian DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Sedangkan pemilihan sesuai dengan undang-undang pilkada atau pemilihan kepala daerah, pemilihan bupati ya, itu 10 tahun 2016 merupakan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota ataupun wakil wali kota. Sehingga beda nih rezimnya, satu rezim pemilu, kemudian satu rezim pemilihan atau rezim pilkada untuk kepala daerah. Kalau menurut Pak Adi sendiri nih, selaku divisi teknis penyelenggara pemilu, pressure-nya lebih besar mana Pak, pemilu dan pemilihan itu? Saya kira sama saja ya Mbak. Beban kerjanya itu sama ya, beban kerjanya sama. Sekarang kita melaksanakan pemilu itu ada 5 jenis pemilihan, presiden, wakil presiden, kemudian DPR RI, DPD, kemudian DPRD provinsi, kemudian DPRD kabupaten kota. Itu 5 pemilihan sekaligus ya dalam satu hari itu, di mana pemilih kemudian memilih 5 pemimpin, 5 jenis surat suara ya, 5 orang yang harus dipilih atau sesuai dengan jenis pemilihannya. Mereka mengamanatkan kepada beliau-beliau yang telah dipilih ya, untuk memimpin bangsa ini. Nah, kemudian pesertanya pun untuk pemilu itu terdiri dari partai politik ya, untuk anggota DPR, kemudian perseorangan untuk anggota dewan, DPD ya, Dewan Perwakilan Daerah, kemudian pasangan calon presiden dan wakil presiden ya, ada 3 kategori itu. Kemudian untuk pilkada pressure-nya pun sama sebenarnya, diusulkan oleh partai politik ya. Meskipun sifatnya adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik ya, yang memenuhi syarat ya, sesuai dengan
putusan MK kemarin ya, 6,5% ya kalau kita ya, sesuai dengan suara sah. Kemudian calon diusulkan oleh calon perseorangan juga bisa. Pressure-nya sama. Yang berikutnya Pak, apa saja sih tahapan dalam penyelenggaraan pemilu itu Pak Adi? Mungkin Jakpro Pemilih juga butuh penjelasan detail nih langsung dari KPU-nya nih. Ya, oke. Nah, tahapan penyelenggaraan pemilu sebelum pemilu dilaksanakan itu ada tahapannya. Yang pertama adalah proses penganggaran ya, perencanaan anggaran. Kalau untuk pemilu itu murni domain KPU RI ya, semua anggaran, semua regulasi itu dari KPU RI semua. Ya, sehingga ya, Pak, ya? Untuk pemilu ya, untuk pemilu. Kemudian ada proses pemutakhiran data pemilih. Kemudian proses pemutakhiran data pemilih, kemudian pemetaan dapil, kemudian proses verifikasi dan pendaftaran dan verifikasi partai politik atau peserta pemilu, kemudian proses kampanye, kemudian logistik, dan sampai proses penghitungan, pemungutan dan penghitungan, kemudian rekapitulasi dan penetapan, sampai kemudian nanti ada evaluasi. Panjang juga ya Pak ya? Cukup panjang ya. Tahapan pemilu itu dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Oh tuh, hampir 2 tahun sebelum hari pemungutan suara ya Pak ya? Jadi kalau yang bilang KPU udah selesai santai-santai, tidak juga. Jakpro Pemilih kita ternyata tahapannya itu panjang. Apalagi tahapan pemilu ya Pak ya? Tahapan pemilu. Bedanya tahapan pemilu dengan pilkada di apanya Pak? Oke, nah untuk tahapan pilkada itu kembali lagi, setiap regulasi itu murni ke KPU RI ya. Tapi untuk perencanaan, kemudian penganggaran diserahkan kepada KPU kabupaten kota masing-masing. Sehingga untuk dana hibah dari pemerintah daerah itu nanti dihibahkan ke KPU kabupaten kota masing-masing. Kemudian pilkada perencanaannya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur ya di PKPU. Kita merencanakan apa saja itemnya. Ada tahapan perencanaan, ada tahapan pembuatan regulasi, kemudian ada tahapan untuk sosialisasi peluncuran pilkada, kemudian pendaftaran pasangan calon dan lain sebagainya. Itu semua di tingkat KPU kabupaten kota. Oke. Tadi kan kalau di tahapan pemilu itu ada verifikasi parpol juga ya Pak. Di pilkada itu nggak ada berarti ya? Kalau sudah di pilkada itu tidak ada ya, karena parpol itu kita sesuai dengan undang-undang pilkada. Itu kemarin putusan MK terakhir ya, dengan mensyaratkan 6,5% dari suara sah ya. Artinya kalau kemudian partai mengusung pasangan calon yang mempunyai 6,5% suara sah dari pemilu kemarin ya, pakainya pemilu ya, pemilu kemarin, dasarnya pemilu kemarin ya, maka itu tetap sah ya, selama partai itu tidak mencalonkan lebih dari satu pasangan calon. Jadi cukup satu Pak? Ya, yang jelas memenuhi 6,5% atau jumlah minimal yang disyaratkan. Pemilu jelas lebih panjang ya. Gitu. Pilkada itu ada pasangan calon yang diusung oleh partai. Kemudian ada pasangan calon yang diusung oleh perseorangan atau dari jalur perseorangan. Bedanya apa itu Pak? Tentu kalau dari jalur partai itu pasangan calon diusung oleh partai politik ya, yang telah memenuhi suara tadi ya, 6,5% dari suara sah karena di Kabupaten Tegal. Nah, kemudian untuk jalur perseorangan itu di Kabupaten Tegal sendiri kemarin ya, sesuai dengan undang-undang, kemudian sesuai dengan jumlah DPT yang telah ditetapkan kemarin itu 1,2, sehingga calon perseorangan yang mau maju ya, pasangan calon yang mau maju lewat jalur perseorangan itu harus mendapat dukungan 6,5% dari jumlah DPT. Nah, artinya 80.657 suara pemilih ya, di Kabupaten Tegal ya, 80.657 kalau nggak salah ya. Harus mendapat dukungan dari sejumlah itu dan semuanya dinyatakan sah mendukung ya. Baik itu dalam administratifnya, bukti dukungan, kemudian ada fotokopi KTP-nya, kemudian ada bukti tanda tangan dan ada pengakuan lisan saat diverifikasi faktual. Karena verifikasi faktual ini seluruh dukungan yang masuk diserahkan ke KPU itu kita lakukan verifikasi seluruhnya. Kalau untuk maju melalui partai itu ketentuannya seperti apa Pak? Lebih ringan dari perseorangan atau sama aja juga?
ketentuan-ketentuannya? Untuk partai itu tergantung ya Mbak, ini kan internal calon ya, pasangan calon. Artinya tapi yang jelas gini, sesuai dengan aturan ya, sesuai dengan aturan itu untuk di Kabupaten Tegal sendiri yang diusung partai politik ada 6,5% dari suara sah pemilu kemarin. Ya, Pak? Iya, pemilu kemarin. Okay. Artinya bisa dari partai politik yang ada di parlemen atau memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Tegal, ataupun partai yang tidak memperoleh kursi, misalkan menghimpun partai-partai yang tidak memperoleh kursi di Kabupaten Tegal. Itu dihimpun jika memenuhi jumlah suara yang disyaratkan 6,5% dari suara sah pemilu kemarin, maka yang bersangkutan bisa maju. Jadi walaupun partai itu nggak masuk parlemen, tapi bisa menghimpun sebesar 6,5% dari suara sah, tetap bisa maju, Pak? Tetap bisa maju. Kita kan tahu ya Pak ya, KPU itu punya asas luber, jujur, dan adil. Lah, untuk Kabupaten Tegal sendiri, dalam memastikan pemilu itu berjalan jujur dan adil itu kiat-kiatnya apa aja Pak? Oke. Yang pertama jelas ya, KPU Kabupaten Kota secara keseluruhan, secara umum itu harus taat kepada regulasi. Regulasi itu baik itu undang-undang pemilu ataupun pilkada ya, dan PKPU serta turunannya itu merupakan aturan main, Pak. Ya, itu aturan mainnya harus dipatuhi, baik oleh KPU penyelenggara secara teknis ataupun oleh partai politik atau pasangan calon yang akan berkontestasi. Ya. Oke. Ini kan kita bisa ibaratkan seperti hukum perang ya. Kalau kemudian perang itu kan ada hukum perang yang harus ditaati oleh kedua pihak. Ini pun sama. Ya. Kontestasi pemilu pun sama. Ya, analoginya sama. Ya, artinya ini sebuah perebutan kekuasaan tanpa menimbulkan konflik pertumpahan darah. Sebenarnya kan itu. Ya. Kalau kemudian perang ini kan perebutan kekuasaan dengan menumpahkan darah, itu perang. Ya. Tapi kalau kemudian kita mengartikan politik adalah sebuah seni, ya, seni untuk merebut kekuasaan tanpa menimbulkan pertumpahan darah. Karena apa? Karena ada aturan main, ada hukum yang berlaku di situ. Baik itu undang-undang pemilu ataupun undang-undang pilkada. Dan semuanya harus ditaati. Baik oleh penyelenggaranya, ya, penyelenggara pemilu itu ada 3 lembaga, yaitu KPU selaku penyelenggara teknis kepemiluan, kemudian Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi semua tahapan, kemudian Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yaitu DKPP untuk mengadili bagaimana jika ada anggota KPU ataupun Bawaslu yang melanggar kode etik, ya, nanti masuk ke dalam ranah DKPP. Kalau kita ketahui bahwa aktor politik itu ada 3. Aktor pemilu itu ada 3. Yang pertama adalah penyelenggara, kemudian yang kedua adalah peserta, kemudian yang ketiga adalah pemilih. Ya, artinya penyelenggara kita ya 3 bagian, KPU, Bawaslu, kemudian DKPP. Itu satu kesatuan dalam menjalankan fungsi, ya, dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan pemilu. Itu satu kesatuan. Kemudian aktor yang kedua adalah peserta pemilu. Peserta pemilu kalau untuk pemilu itu ada pasangan calon presiden, kemudian partai politik untuk anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Kemudian perseorangan untuk anggota DPD-nya. Kemudian terakhir adalah aktor ketiga adalah pemilih, ya. Masyarakat secara umum. Ya, kalau kemudian ada penyelenggara, ada pesertanya, nggak ada pemilihnya, yang memilih siapa? Kan itu. Nah, makanya pemilih ini punya peran sangat penting juga, Mbak. Ya, punya peran yang sangat penting yang tidak bisa diabaikan. Pemilih itu bukan hanya objek ya yang kemudian yang kemudian dikapitalisasi suaranya untuk satu pasangan tertentu atau satu calon tertentu, tapi mereka harus berpartisipasi aktif, sehingga mereka nanti masuk dalam kategori pemilih berdaulat. Pemilih berdaulat itu kan orang yang memastikan dirinya tercatat dalam DPT, kemudian memilih sesuai dengan hati nuraninya, bukan berdasarkan iming-iming, ya. Bukan berdasarkan intervensi atau tekanan dari pihak manapun. Jadi begitu ya, pemilih, aktor pemilu itu ada 3. 1 dari penyelenggara, 2 dari peserta, dan yang ketiga dan nggak kalah penting adalah pemilih. Ya, di situ ada saya, ada Pak Adi ya, sebagai pemilih juga, penyelenggara, dan juga teman-teman cakur pemilih di luar sana. Yang ringan-ringan lagi nih Pak Adi nih, apa peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemilu? Peran masyarakat ini sebenarnya seperti apa sih Pak? Dalam penyelenggaraan pemilu ini? Ya. Masyarakat bisa berperan aktif ya dengan menjadi pemilih aktif, Mbak.
Pemilih aktif tidak hanya pemilih pasif. Pemilih pasif itu kan orang yang hanya didaftarkan dirinya dalam DPT kemudian dia memilih. Ya. Tapi ada pemilih aktif ya, artinya pemilih yang kemudian memastikan dirinya bahwa dia punya kesadaran, awareness, self awareness, kesadaran diri bahwa untuk mengecek dirinya terdaftar atau tidak. Sekarang kita kan punya portal cek DPT online. Ya, cek DPT online sudah ada ya. Sudah ada. Sehingga kalau kemudian kita ngecek nik, kita mengecek memasukkan nik kita, ternyata setelah dicek tidak ada, dia langsung melapor kepada PPS ataupun PPK ataupun KPU setempat ya. Sehingga itu partisipasi aktif. Nah, selain itu bisa jadi sebagai relasi atau relawan demokrasi. Ya. Kemarin kita kan juga merekrut relawan-relawan demokrasi ya dari berbagai unsur ya untuk masuk ke dalam segmen-segmen masyarakat tertentu yang sudah sesuai dengan apa yang sudah ditunjuk oleh PKPU untuk kemudian dilakukan sosialisasi. Berarti KPU pun sebenarnya sudah menyiapkan wadah ya Pak untuk kita jadi pemilih yang aktif, yaitu dengan tadinya ada kayak relawan demokrasi itu berlaku untuk umum kan Pak? Berlaku yang untuk umum. Memenuhi yang memenuhi syarat ya, memenuhi syarat tertentu ya. Iya, Cakwiromil. Jadi kita tuh tidak hanya melihat selebaran di jalan atau pamflet-pamflet kampanye aja ya Pak. Sebenarnya banyak KPU sudah menyiapkan wadah kalau kita ingin jadi pemilih yang aktif. Yaitu salah satunya dengan kita menjadi relawan demokrasi, mungkin seperti itu ya Pak ya. Sama ini ya Pak, pemilu itu kan baik pemilu maupun pemilihan kadang nggak luput ya Pak dari namanya oknum-oknum atau sisi-sisi yang negatif juga. Mungkin salah satunya dengan kecurangan. Nah, masyarakat ini bisa melakukan apa sih Pak kalau misalkan mereka menemukan pelanggaran atau kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu atau pemilihan ini? Ya, oke. Jika masyarakat memang menemukan pelanggaran ya di bawah yang dilakukan oleh oknum penyelenggara, masyarakat bisa langsung melapor ke Bawaslu ya, disertai dengan bukti yang lengkap, bukti yang konkret ya, baik itu waktu dan tanggal kejadian, kemudian buktinya, ada foto, ada video ya. Dan memang di situ terjadi tindak pidana. Itu tindak pidana atau kecurangan pemilu. Itu kalau itu berarti memang itu bisa dilaporkan di Bawaslu. Bisa ya, masuk ke Bawaslu. Pemilu sebagaimana tadi Pak Adi bilang, penyelenggara pemilu itu ada 3, pemilu dan pemilu ada 3, ada KPU, Bawaslu dan DKPP. Kalau Jakpir pemilih menemukan, aduh ada yang nggak bener nih, aduh ada yang menyimpang nih, Jakpir pemilih bisa melaporkannya ke Bawaslu. Seperti itu ya Pak ya. Dengan bukti-bukti pula tentunya, yang lengkap tentu, tidak hanya dengan laporan lisan saja ada kecurangan ini tapi nggak ada bukti, sama aja itu nanti jadi kayak omong kosong dong. Gitu ya Pak ya. Benar nggak sih Pak, suara kita itu tidak berpengaruh di pemilu? Kalau suara itu tidak berpengaruh terhadap pemilu, saya kira itu tidak benar ya Mbak, karena satu suara pun itu sangat berharga. Kasus 2019 itu, ini kasus 2019 ya, anggota DPRD Kabupaten Tegal itu yang terpilih ya dengan yang di bawahnya itu selisihnya cuma 2. Itu di internal partai Mbak. 2 suara Pak? 2 suara ya. Coba bayangkan ya. 2 suara, dan itu dari bawah itu sampai ke atas itu tetap 2. Tetap 2. Nggak akan berubah, nggak akan hilang, nggak akan berganti ya. Karena kalau kita amati, kita lihat sejak pemilu 2019 ya, 2024 ya, 2024 lah. Kita fokus ke pemilu 2024 kemarin, itu prosesnya sudah sangat transparan. Sangat transparan. Bahkan partai yang tidak punya saksi pun bisa mengakses C-Plano, Mbak. Bayangkan, pemilu dulu itu untuk kita mengakses plano atau membuka plano itu syaratnya jika ada ketidaksesuaian dalam rapat pleno atau rekapitulasi ya. Regulasi yang dulu ya. Iya. Kalau dulu itu rekapitulasi berjenjang. Dari mulai dulu sebelum 2019 ya ada di tingkat PPS, kemudian sejak 2019 itu langsung di tingkat PPK, dan kemarin 2024 di tingkat PPK, sehingga tidak ada rekap di tingkat desa atau di tingkat PPS, itu tidak ada. PPS langsung naiknya di tingkat kecamatan. Ya itu. Nah kemudian di situ dulu rekapnya yang dibuka adalah C1 salinan.
Artinya C1 salinan itu, C1 salinan adalah salinan dari C plano. Kalau C plano itu yang ada turus-turusnya, Mbak. Ya, penghitungan ya ada turus-turusnya. Kemudian 1 2 3 4 coret 5 dihitung. Itu kan kelihatan semua. Itu dijadikan saksi mahkota ya sebelum pemilu 2019. Jika ada ketidaksesuaian antara C1 salinan ya, C salinan dan apa? Dan 2019-2024 kemarin yang langsung dibuka itu adalah C planonya. Pada saat rekapitulasi. Pada saat rekapitulasi. Di tingkat kecamatan. Di tingkat kecamatan. Ya, di tingkat kecamatan. Dulu enggak ya? Oh, maaf, dulu 2019 itu masih C salinan yang dibuka. 2024 kemarin adalah C plano yang langsung dibuka. Langsung dibuka sehingga langsung saksi mahkotanya. Oke. Ya. Itu plano itu kalau tidak salah itu kan yang gede ya, Pak. Yang besar. Itu hitungan asli di TPS ya, Pak ya. Itu hitungan asli di TPS. Makanya saksi mahkotanya itu makanya C1 plano itu dianggap sebagai saksi mahkota ya, karena itu jelas turusnya kan ada itu ya, atau bidding ya, itu akan ada hitungannya. Itu jelas, sehingga itu kenapa dinamakan saksi mahkota. Kemudian kenapa saya katakan partai politik juga sebenarnya lebih ringan, karena apa? Karena kita punya sistem yang namanya Sirekap ya, Sirekap, sistem rekapitulasi ya. Untuk apa? Untuk memotret semua C plano daftar hadir ya, kemudian diunggah ke dalam sistem Sirekap, sehingga partai politik yang tidak punya saksi pun, Mbak Nurul, pada saat itu pula dia bisa mendownload dari berbagai TPS di wilayahnya atau di dapilnya. Oh, sudah sangat transparan. Itu sudah sangat transparan ya. Pemilu sekarang sudah sangat transparan ya. Kalau kemudian ada ketidaksesuaian antara C plano kemudian dengan rekapnya, sampaikan ya, silahkan sampaikan ke saksi bahwa yang ada di rekapitulasi kecamatan X misalkan itu ternyata tidak sesuai, ini planonya dihitung coba ya. Oh ternyata itu memang benar ada ketidaksesuaian misalkan karena kesalahan penulisan. Nah, itu wajar Mbak, karena apa? Karena kita juga memahami ya, penyelenggara kita badan ad hoc di bawah itu bekerja sudah sangat luar biasa saat sangat pemungutan dan penghitungan itu luar biasa. Ya, jadi capir pemilih, satu suara capir pemilih itu tetap berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pilkada. Kadang ini ya Pak, namanya orang kan pemikirannya masing-masing, yang terbuka ya terbuka, yang masih bukan nggak terbuka sih, masih kayak bernegatif thinking nih, kayak KPU bisa ngatur hasil pemilu kok, KPU bisa nyeting ini. Kalau bener nggak sih Pak kalau ada pendapat seperti itu sebenarnya? Nggak benar ya Mbak, itu sama sekali nggak benar ya. Pemilu itu ya murni hasil pemilihan dari masyarakat milihnya X ya yang menang X, masyarakat milihnya Y ya yang menang Y. KPU hanya memastikan ya, hanya menghitung ya, hanya menghitung hasil pemilu, hasil coblosan dari masyarakat yang telah memilih atau hasil dari pilihan masyarakat itu sendiri. Betul. Dan tadi kan seperti yang Pak Adi sampaikan, rekapitulasi itu kan berjenjang ya Pak. Dari TPS ke PPK baru ke KPU. KPU pun itu kan berdasarkan hasil rekap dari bawah ya Pak ya. Nggak kita menghitung sendiri di sini. Oke. Saya coba jelaskan ya Mbak. Saya coba jelaskan alurnya. Untuk tahapan pemungutan dan penghitungan, pada saat pemungutan itu, pada hari pemungutannya, hari pemilihan itu ada dua kegiatan. Yang pertama rapat pemungutan suara, kemudian yang kedua rapat penghitungan suara. Nah, yang pertama rapat pemungutan suara itu dimulai pukul 7 sampai pukul 13. Nah, waktu setempat ya. Yang di TPS ya, yang di TPS itu pukul 7 sampai pukul 1 siang. Nah, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan penghitungan langsung pada saat hari itu juga. Nggak sampai nginep nggak sampai nginep, nggak langsung dihitung. Bisa mulai pukul 13 setelah penutupan pemungutan ataupun 13.30 ataupun jam 14. Mungkin menyesuaikan istirahat di TPS masing-masing, kesepakatan antara KPPS kemudian pengawas dengan saksi. Mau dimulai jam berapa. Nah, kemudian setelah penghitungan itu, kenapa kemudian transparan? Masyarakat itu bisa menyaksikan. Ya, di PKPU sudah
terang dijelaskan bahwa penghitungan di TPS itu dengan suara yang keras, dengan cahaya yang terang, dalam ruangan terbuka yang bisa dilihat oleh siapapun. Itu sudah ada ketentuannya? Itu sudah ada ketentuan. Namun yang masuk ke dalam arena penghitungan hanya orang-orang tertentu, penyelenggara KPPS, kemudian saksi yang membawa surat mandat. Kalau orang mengatasnamakan saksi tapi tidak membawa surat mandat, itu tidak diperkenankan masuk. Untuk menjadi saksi pun sudah ya, ada surat mandat dari partai ya, atau pasangan calon. Kemudian pengawas ya. Sedangkan masyarakat bisa menyaksikan, bisa di luar arena ya, di luar apa, arena penghitungan itu bisa menyaksikan. Kalau kemudian ada terdengar suara yang samar atau suara bindeng dari KPPS ya, itu boleh diulang atau boleh diganti ya. Misalkan menghitungannya apa, suaranya bindeng, nggak jelas ya, samar, ya itu boleh diganti, boleh diusulkan untuk ganti personil penghitungannya. Sudah sampai seperti ya, itu, sudah sampai itu. Nah kemudian Mbak, kalau kemudian ada hal-hal yang apa, yang tidak diinginkan, misalkan adanya perubahan dan lain sebagainya, misalkan masyarakat curiga ataupun saksi curiga, KPPS atau kita ya sesuai dengan PKPU itu memberikan waktu untuk saksi, pengawas dan masyarakat itu mendokumentasikan C plano ya. Boleh dalam bentuk foto, boleh bentuk dalam bentuk video. Boleh itu. Belum lagi sirekap kita Mbak, saat itu sudah selesai ya, sudah dinyatakan penghitungan satu jenis pemilihan selesai, misalkan presiden sudah selesai, itu langsung difoto ya planonya, kemudian daftar hadirnya, kemudian daftar hadir baik itu DPT, kemudian daftar hadir DPTP ataupun daftar hadir DPK, dan itu diunggah semua ke sirekap, sehingga pada saat hari itu, pada saat yang sama itu pemilih sudah bisa mengetahui hasil pasangan calon di TPS X atau TPS 15 atau 10 itu berapa hasilnya. Ternyata seru juga ya kalau bahas masalah pemungutan dan rekapitulasi suara itu dari yang bawah. Terus makanya sampai aduh ada berita yang enak tuh, aduh sakit sekali rasanya capek pemilu. Jadi kan tadi Pak Adit juga sudah menjelaskan nih, ada perbedaan antara pemilu dan pilkada. Proses pencalonannya pun untuk peserta pemilu dan pilkada itu berbeda. Nah, siapa pemilu mau tahu nih Pak, proses pendaftaran peserta pemilu dan pilkada itu seperti apa? Untuk 2024 kemarin ya, kita masih mengacu ke dalam pemilu 2024 kemarin, regulasi yang ada itu ya telah mengatur bahwa semua pendaftaran itu dengan sistem pencalonan atau silon ya. Sehingga last paper sudah ada aplikasinya ya, semua masuk ke KPU RI semua ya. Dulu pendaftaran DPRD kabupaten kota kan masih di KPU setempat ya, dan bawa berkas. Kalau sekarang masuk ke silon semua ya, silon KPU RI semua, kemudian nanti kita yang melakukan verifikasi ya, kabupaten kota apakah ijazahnya sesuai atau tidak ya, kemudian dokumen-dokumen yang disyaratkan lain, KTP dan lain sebagainya itu sesuai atau tidak, sesuai dengan ketentuan atau tidak. Nah baru kita lakukan verifikasi ya, kita cek itu Mbak ya, dokumen-dokumennya kita cek, kita lakukan verifikasi di silon itu Pak, di silon, dan langsung kita datangi ke instansinya ya, instansi yang mengeluarkan verifikasi faktual ya Pak iya. Nah kemudian di pencalonan bupati pun sama ya, di pencalonan bupati juga sama. Oke, jadi tahapan pencalonan antara pemilu dan pilkada nggak terlalu jauh lah ya Pak? Ya, tidak terlalu jauh Mbak ya, melalui silon ya, melalui silon kemudian kita lakukan verifikasi langsung. Jadi seperti itu Jakir pemilih, KPU itu punya aplikasi sistem pencalonan untuk bagi para masyarakat atau calon-calon peserta pemilu yang ingin mendaftarkan diri menjadi peserta pemilu atau pilkada, wajib menggunakan silon ya Pak. Silon. Sekarang itu sama itu kayak mendukung program less paper kita nggak sih ya Pak? Iya. Dari silon itu sangat mendukung Mbak. Sangat mendukung, karena dulu mungkin kita seperti pencalonan perseorangan kemarin ya, kebetulan di Kabupaten Tegal itu ada calonan perseorangan ya, yang yang ingin
ingin maju, tapi ya, bukan ingin dari maju, partai ya, Pak? bukan dari partai tapi dari jalur Independen perseorangan ya. sendiri, Jalur perseorangan ya lebih tepatnya ya Mbak. Itu kan dokumennya diunggah semua ke Silon, Silon. juga, Pak? Ya, ke Silon perseorangan. Ya. Kalau Silonnya bayangkan sendiri, Mbak, kalau iya, perseorangan. bayangkan kalau kemudian itu kita belum punya Silon 80.000 berkas ataupun mungkin 100.000 lebih ya. Mungkin 100.000 itu dikirim ke KPU dalam bentuk hard copy. Ya. Itu yang mau Coba bayangin itu yang ya. Ya, yang memverifikasi kan juga pusing juga. Artinya kalau di Silon itu kenapa saya bilang ini last paper kemudian lebih canggih itu dan lebih memudahkan kerja penyelenggara, karena apa? Ini Silon itu sudah bisa mendeteksi kegandaan NIK, Mbak. Ya, coba kalau kemudian ada satu KTP digandakan nih, digandakan apa atau diedit ya, diedit dengan berbagai identitas atau dalam beberapa kecamatan ya, kita kan nggak tahu itu KTP-nya double-nya berapa. Ya, padahal nicknya sama. Tapi dengan adanya Silon, satu KTP yang digandakan 100.000 pun itu terdeteksi, Mbak. Langsung terbaca, Pak. Langsung terbaca itu ganda. Iya. Makanya sangat memudahkan, ya, sangat membantu. Ya, sangat membantu penyelenggara, sangat membantu peserta. Ya, karena peserta saat mengunggah misalkan dari jalur perseorangan, oh ternyata nicknya itu ganda, mereka kan bisa mengunggah yang lain. Oh ini ternyata sudah diunggah. Ternyata misalkan, oh ini diunggah kok diunggah lagi. Oh ternyata ini file kemarin yang telah diunggah. Artinya kita nanti partai bisa calon bisa ngambil data yang lain. Itu sudah terbaca langsung. Itu sudah terbaca langsung di Silon. Berarti untuk termasuk sampai ke urusan pencalonan pun KPU udah nggak bisa mengatur ya, Pak? Sudah nggak bisa ngatur. Sudah ada alatnya. Semua. Iya, sudah ada alatnya. Untuk memenuhi sesuai ketentuan. Nah, iya. Kalau mau pendaftaran peserta itu kan kayak anak-anak sekolah juga ya, Pak. Itu kan ada syaratnya, ada ketentuan yang berlaku juga. Untuk peserta pemilu dan pilkada, syaratnya sama atau berbeda, Pak Adi? Secara umum ada yang namanya syarat pencalonan dan ada syarat calon. Nah, syarat pencalonan itu untuk kepala daerah ya atau pilbub itu diusung oleh sekian partai politik ya yang mempunyai, kalau misalkan bahasa redaksinya itu pasangan calon yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi suara 6,5% dari suara sah ya hak pemilu yang lalu. Itu hasil putusan MK, Mbak. Kalau dulu kan 20% dari kursi di DPRD kabupaten kota hasil pemilu yang lalu. Pilkada 2020 bukan sih, Pak? Itu pilkada 2020 ya, itu masih ya 2018 di Tegal juga masih berlaku itu. Nah tapi pasca putusan MK kemarin ya atas gugatan Partai Gelora kalau nggak salah itu ya, itu MK mengabulkan itu ya, bahwa untuk partai politik non parlemen yang mempunyai suara intinya minimal 6,5% lah, pasangan calon yang diusung 6,5% dari suara sah pemilu yang lalu itu bisa mencalonkan, baik itu yang punya kursi di DPR ataupun tidak punya kursi di DPRD kabupaten kota. Nah kemudian syarat calon sendiri itu syarat-syarat yang melekat pada diri calon. Kalau tadi berarti syarat pencalonan itu. Ya. Nah kalau syarat calon itu yang melekat pada diri calon sendiri, peserta pemilu. Seperti apa aja itu, Pak? Nah, itu ada identitas kependudukan, kemudian surat pajak ya, SPT, kemudian pajaknya tertib apa enggak ada ya, kemudian SKCK, kemudian ijazah minimal SLTA, dan itu wajib dilegalisir itu. Dan kita lakukan verifikasinya. Tadi sudah bicara dari masih banding juga ya, Pak. Jadi peserta pemilu ini sebelum muncul di lembaran untuk dipilih ini memang prosesnya panjang ya, Pak? Ada pengundian nomor urut panjang katanya, ya, iya, ada pengundian nomor urut ya. Setelah penetapan, 1 hari setelah penetapan kemudian dilakukan rapat pleno untuk pengundian nomor urut. Dan ini pun acak ya, kita punya sistem atau ketentuan biasanya kemarin itu dasarnya surat dari KPU RI, keputusan KPU RI, kemudian kita
untuk pengundian nomor urut sama ya. Kita lakukan dengan transparan. Di situ ada semua paslon, semua partai politik pengusul, bahkan ada media, unsur masyarakat ya, kemudian media dan yang lain menyaksikan. Kita live streaming ya kemarin. Dan bisa datang ke KPU ya Pak ya, pada saat pengundian nomor urut. Dan kemudian masing-masing paslon itu mengambil ya, dan kita tidak tahu ya, karena apakah itu diacak, itu diacak. Jadi ya bola-bola yang ada di di dalam akuarium kaca itu ya, itu diacak. Lah, tadi kita sudah bicara dari pencalonan, proses verifikasi berkas pendaftarannya, sampai ke pengundian nomor urutnya. Nah, pasti kan ada satu gong ya Pak dalam pemilihan atau pemilu itu, hari pencoblosannya. Prosesnya itu seperti apa Pak? Di hari pencoblosan itu tuh. Oke. Saya coba uraikan ya Mbak secara mungkin bisa agak secara singkat ya. Pada saat hari pemungutan itu, 1 bulan sebelum hari pemungutan, KPU membentuk KPPS. Setelah KPU membentuk KPPS, kemudian kita lakukan BIMTEK berjenjang. Kita lakukan BIMTEK ke PPK dan PPS kemudian melakukan BIMTEK ke KPPS, ataupun kemarin itu PPK yang membimtek KPPS ya langsung ya. Itu. Nah, kemudian setelah BIMTEK paling lambat ya, nanti KPU itu akan mengirimkan daftar pemilih, Mbak. Daftar pemilih tetap yang ada di tiap TPS ya, kemudian dengan surat C pemberitahuan ya, atau surat undangan yang biasa masyarakat itu biasa menyebutnya ya, padahal itu kan surat pemberitahuan. Kalau undangan definisinya, kalau yang tidak menerima undangan dianggap tidak boleh mencoblos ya, padahal itu kan pemberitahuan yang memberitahukan bahwa Anda boleh mencoblos di TPS sekian, pukul sekian sampai sekian ya, sampai sekian. Nah, kemudian setelah menerima itu, KPPS akan bekerja mencocokkan, Mbak, antara undangan yang ada atau daftar hadir yang C itu ya, C pemberitahuan itu, kemudian cocokkan dengan daftar pemilih yang ada, koordinasi dengan tokoh masyarakat atau RT RW setempat yang mengetahui keberadaan pemilih tersebut. Kalau kemudian ternyata KPPS kenal semua, nggak masalah, tapi kalau kemudian yang nggak kenal kan harus koordinasi dengan RT atau RW setempat ya, terkait dengan keberadaan. Nah, paling lambat itu H-3 harus sudah terbagikan semua C pemberitahuan itu. H-3 harus ya, paling lambat harus sudah terbagikan semua. Kayak kemarin kita pilkada tanggal 27 November. Berarti terakhir batas pemberitahuan itu 24. Di tanggal 24 ya. Sudah harus terbagi semua. Itu harus sudah terbagi semua, dan itu jelas, Mbak, tidak terbaginya karena apa? Sejumlah DPT sekian, misalkan DPT 1 juta, yang terbagi itu berapa, yang tidak terbagi itu berapa, dan yang tidak terbagi itu karena apa? Itu ada, apakah meninggal, ataukah pindah, ataukah menjadi TNI Polri ya, dari pemilih atau warga sipil jadi anggota TNI Polri, ataukah karena halangan yang lain. Itu kalau yang nggak dibagikan ya Pak? Ya. Perlakuan untuk C pemberitahuan yang nggak terbagi. Oke. C pemberitahuan yang tidak terbagi, kalau yang meninggal itu kembali ya. Kembali ke PPS ya. Disimpan KPPS dulu ya. Kemudian semuanya yang meninggal, kemudian yang TNI Polri, yang TMS ya, kemudian yang tidak ditemukan, kemudian yang tidak berada di tempat itu mereka simpan dulu, Mbak. Ya, di KPPS ya. Itu tetap semuanya direkap dulu H-1 paling lambat itu. H-3 harus terbagikan seluruhnya. Ya, seluruhnya yang ada di tempat. Yang belum ada bisa diambil sampai H-1 atau bahkan di hari, sebenarnya idealnya H-1 ya, tapi kalau kemudian ada ujuk-ujuk pemilih datang pas hari H dengan menunjukkan KTP ternyata identitasnya asli dan pemilih setempat benar kenal ya, mengenalnya, maka diberikan C pemberitahuan. Tapi itu kita sudah punya rekapnya nih ya, sudah ada datanya, jelas datanya, sekian ribu berapa, yang tidak terdistribusi berapa dan karena apa ya. Tadi kan Pak Adi sudah sampaikan juga sebulan sebelum hari pemungutan itu sudah dibentuk KPPS. KPPS itu kan nanti ada sistem BIMTEK-nya juga ya Pak, yang dari PPK setelah KPU BIMTEK sama KPU. Nah, pada saat hari H itu kan dibuka pukul 7, benar nggak Pak? Di TPS itu. Sebelum pukul 7, para KPPS ini ngapain Pak? Kan soalnya saya lihat, memang sih mungkin daftar pemilih juga berpendapat yang sama. Saya lihat juga mereka sudah datang dari pagi nih Pak.
Tapi masih di situ-situ aja itu. Kalau mereka biasanya ngapain itu Ya, KPPS-nya? itu pada saat KPPS ya. Sebelum itu dibuka, Ya. sebelum TPS-nya resmi dibuka. Oke. KPPS pada saat menjelang pemungutan itu sangat sibuk sebenarnya, Mbak. Dari mulai H-1 dia harus menerima logistik yang ada di TPS. Iya, betul. Dari Ya, KPS ya, Pak? kotak suara, kemudian bilik, kemudian logistik yang ada di luar kotak ya. Kemudian juga mereka harus menyiapkan TPS harus sudah jadi paling nggak H-1 ya. Itu harus sudah jadi itu TPS. Kemudian mereka nanti menjaga kotak atau menjaga logistik ya. Kemudian besoknya pukul 6 mereka berangkat sampai kemudian melakukan penyiapan akhir namanya, Mbak. Penyiapan akhir sebelum rapat pemungutan suara dimulai pukul 6 ya, pukul 6 atau setengah 7 sampai kemudian pukul 7, yaitu menyiapkan semua instrumen, semua kelengkapan yang ada di TPS ya. Kemudian setelah tepat pukul 7, Ketua KPPS mengambil sumpah membuka rapat pemungutan suara dengan cara mengambil sumpah anggotanya, kemudian linmas atau petugas ketertiban ya, kita di PKP itu petugas ketertiban diambil sumpah seluruhnya, kemudian menghitung surat suara ya, kemudian menghitung logistik yang lain. Oke, di TPS itu kan ada KPPS, ada pengawas TPS ya, Pak, yang dari Bawaslu. Ya. Itu pada saat semua dibuka, panwasnya sudah harus hadir atau Ya, cukup hanya dengan KPPS saja, Pak? itu harus sudah hadir ya, Mbak. Kalau kejadian itu sudah terbuka sebelum panwasnya hadir. Itu pasti nanti akan diulang. Ya, itu pasti nanti akan diulang. Berarti memang ini balik lagi ya, Pak, menjaga transparansi itu ya, Pak ya. Jadi kan peserta penyelenggara pemilu itu kan bukan hanya KPU saja, tapi ada Bawaslu juga, bahkan sampai tingkat bawah pun ada. Sampai tingkat bawah. Karena apa? Karena kita menjamin bahwa surat suara ya itu kan mahkota ya, Mbak. Surat suara itu mahkota ya, mahkota dari pemilihan surat suara. Kita mau sudah siap semua, surat suaranya rusak, nggak ada, atau sudah tercoblos, mau apa? Kan itu artinya untuk menjaga originalitas ya, keberadaan surat suara yang masih murni, belum tercoblos, belum rusak, kemudian belum diapa-apakan ya. Itu prosesnya harus sangat ini, Mbak, sangat terjaga dan clear semua. Dari mulai proses penerimaan logistik pun didampingi panwas, kemudian proses pembukaannya surat suara pun ya, kotak suara, kemudian penghitungannya pun harus dihadiri oleh panwas dan saksi. Banyak yang menyaksikan. Oleh KPPS ya, Pak? Iya. Wah, kita udah ngobrol banyak nih, tapi sudah sampai di segmen terakhir nih. Sudah pencalonan, sudah hari H pencoblosan, berikutnya adalah pengembalian logistik ke KPU, Pak. Surat suara kalau itunya ya. Padahal itu logistiknya udah banyak ya, Pak. Ada surat suara, ada C salinan, ada C pelapor. Prosesnya seperti apa? Kalau bisa dijelaskan ke jadwal ini, Pak. Untuk proses-proses yang telah selesai di tingkat PPK, yaitu rekapitulasi perjenjang di tingkat PPK ya, itu sudah selesai. Kemudian PPK menutup ya dan menyampaikan hasil. Yang pertama dikirim adalah hasil, Mbak ya. Hasil rekap di tingkat PPK itu dikirim seluruhnya ya ke KPU, kemudian nanti kita jaga ya, kita jaga bersama di dalam satu box kontainer itu ya. Ya, meskipun pemilih kemudian masyarakat umum atau paslon sudah mengetahui di tingkat PPK masing-masing, ada kecamatan masing-masing, karena itu yang nanti kita rekap juga di tingkat kabupaten. Nah, kemudian baru logistiknya menyusul ya, baru nanti logistiknya itu ada logistik yang dalam kotak itu, Mbak, nanti dimasukkan ke dalam kotak semua, kemudian bilik ya itu nanti dikembalikan semua ke KPU, kemudian KPU nanti masuk dalam gudang. Oh, jadi kalau yang paling utama dikembalikan harus sampai ke KPU dulu, hasil dulu ya, Pak? Hasil dulu. Kalau logistik itu kan memang kayak waktu distribusi ya, Pak, ya, ada penjadwalan untuk penjemputan itu. Seperti itu. Di Cakwir Pemilih itu sudah sampai, logistik di KPU selanjutnya mungkin adalah rekapitulasi tingkat kabupaten ya, Pak. Bisa dijelaskan nggak, Pak,
proses singkat rekapitulasi di tingkat kabupaten itu? Oke. Untuk proses rekapitulasi di tingkat kabupaten, sebelum proses rekap seperti biasa ya, kita melaksanakan persiapan dengan mengundang semua stakeholder terkait, baik itu Bawaslu ya, ada rapat persiapan rekapitulasi. Kita undang semua Bawaslu, kemudian peserta baik itu paslon ataupun partai ya, kalau kemudian pemilu untuk untuk mengetahui nanti sistem rekapitulasinya seperti apa. Nah, kita lakukan rapat koordinasi dulu, kemudian jika memang sudah clear, sudah oke, nanti kita langsung ke rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten. Nah, dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten itu yang pertama dihitung pun sama ya. Kita menghitung itu kalau untuk pemilu kita mulai dari presiden, Mbak, sampai DPRD kabupaten kota. Presiden dulu yang pertama. Nah, itu kita hitung dulu seluruhnya ya, dari tiap kecamatan, Mbak. Satu kecamatan selesai ya. Kemudian baru nanti DPR RI, nah DPD, DPRD provinsi, kemudian DPRD kabupaten kota. Itu satu kecamatan selesai, sudah clear, tidak ada masukan dari partai, tidak ada keberatan dari partai ataupun peserta yang lain dan Bawaslu, sudah clear semua. Nanti lanjut kecamatan berikutnya sampai kemudian penetapan rekapitulasi ya. Itu rekap ya, penetapan rekapitulasi, bukan penetapan hasil ya, Mbak. Penetapan rekapitulasi, bukan hasil pemilu, bukan ya, penetapan Pak, hasilnya baru sampai rekapitulasi. Dan nanti untuk penetapan hasil pemilu ada tingkatannya lagi, Pak? Iya, ada tingkatannya ya. Nanti setelah rekapitulasi tingkat kabupaten, kemudian sampai provinsi, sampai RI ya. Nah, kemudian jika sampai penetapan tingkat RI, nah nanti akan ada masa waktu ya, ada keberatan atau tidak untuk melayangkan gugatan yang ke MK, ya, yang ke MK ya, melayangkan gugatan ke MK. Partai kan tentu, atau paslon atau partai politik ya, atau peserta secara umum lah, peserta pemilu secara umum itu sudah melihat hasil dari TPS sampai kemudian di tingkat kabupaten masing-masing sesuai atau tidak, atau tingkat provinsi sesuai atau tidak ya. Kalau kemudian tidak sesuai berdasarkan penetapan dari KPU RI, maka bisa melayangkan gugatan ke MK disertai dengan bukti penting yang mereka ada ya, yang mereka miliki. Ya, Pak. Sama halnya dengan pilkada juga. Kalau untuk pilkada wilayah kita sendiri nih, ya, pilkada itu begitu hasilnya sudah selesai, terbaca semua, itu ditetapkan untuk menjadi hasil pemilihan di Kabupaten Tegal ya? Kapan? Ya, itu pun sama, Mbak. Jadi setelah kita menerima BRPK dari MK itu untuk masa, misalkan kita sudah melaksanakan rekapitulasi, sudah penetapan rekapitulasi ya. Rekapitulasi sudah penetapan, bukan penetapan pasangan calonnya, Mbak, atau penetapan ini ya. Tapi penetapan rekapitulasi ya, itu sudah selesai, kemudian tidak ada gugatan ya. Nanti pun sama ya, berdasarkan surat dari MK. Ya, berdasarkan surat BRPK dari MK. Itu untuk bahwa untuk penetapannya, penetapan pasangan calon. Ya, bila mana daerah-daerah ini ternyata tidak ada gugatan ya, maka boleh menetapkan pasangan calon sebagai pemenang iya, atau sebagai pasangan calon terpilih. Seperti itu. Oke, Pak Adi, lumayan panjang juga nih obrolan kita nih, dari tahapan pemilu pilkada. Sebenarnya hampir sama, cuman ada beberapa tahapan yang dilalui di pemilu tidak dilalui di pilkada ya, Pak. Seperti tadi kayak verifikasi partai itu tidak ada ya. Dari jam berapa tadi kita itu ada 1 jam ya? Segmen, hampir 1 jam kita ngobrol pemilu pemilihan ini dengan Bapak Adi Purwanto. Sebelumnya selamat ya, Pak, kemarin mendapat penghargaan ya, Pak, pengelolaan dana kampanye. Iya, pengelolaan untuk dana kampanye itu di pilkada ya, Pak. Di pilkada. Kemudian di pemilunya itu apa kemarin, Pak, pengelolaan rekapitulasi terbaik Sejateng juga. Selamat Pak Adi dan timnya ya. Terima kasih, ini berkat kerja keras teman-teman juga dari seluruh komisioner, kemudian supporting system dari sekretariat serta teman-teman ad hoc ya. Tentu jika teman-teman ad hoc itu tidak menurut arahan dari kami untuk timingnya, kemudian untuk penjadwalannya, maka juga tidak bisa mendapatkan reward ya. Oke, pemilih, demikianlah podcast kita hari ini, Cipok PP Mocindopok Pemilu Pemilihan 15 Mei 2025 bersama saya Nurul dan Bapak Adi Purwanto. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.